Berkenaan dengan acara pada malam hari ini, Cecek, kita membahas masalah itu. Tapi sebelum kami masuk dalam materi, izinkanlah kami akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah umat Islam semuanya, seluruh dunia, itu tidak boleh berhenti di dalam iman. Islam, iman. Wajib untuk meraih ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya dan tidak percaya, diterima atau tidak diterima, kita sebagai insan, manusia yang Allah ciptakan, ada beberapa unsur. Satu, unsur jasmani, dua, unsur rohani. Unsur jasmani Allah ciptakan kita sesuai di dalam Al-Quran, kita asal muasal dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Unsur rohaniah kita diciptakan dari Allah, nanti harus bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerti jalannya kematian untuk bertemu Allah? Ini pertanyaan besar. Sehingga mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah dawuh, he wong mukmin, mlebu sira ing dalem agama Islam sarana sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Yang dipanggil itu orang yang iman. Ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayuhan nas, apalagi, tapi ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Lah, iman yang bagaimana yang Allah manggil terhadap kita? Imannya belum ihsan. Ihsan itu apa toh? Ihsan itu secara lugat, al-ihsan adalah bagus, benar. Iman yang mana? Yang benar. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah kepada Allah, seakan-akan jenengan ini bisa melihat wujuding Gusti yang kita sembah. Fa'ilam taroh, apabila tidak bisa, maka seakan-akan kau selalu dilihat oleh Allah. Ini yang terpenting Bapak Ibu, menurut saya. Nek menurut jenengan gak penting, niku nggih hak kita masing-masing, gak salah. Artinya ayat ini, kesempurnaan Islam itu harus diraih sampai ke ihsan. Atau syariat thariqat, hakikat dan ma'rifat. Dan inilah sesuai dengan surat Ali Imran ayat 3 doso setunggal. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, katakanlah terhadap seluruh umatmu,
Apabila sholatmu ingin bisa ketemu Allah alias khusyuk. Apabila sulukmu bisa sampai ke wusul pada Allah. Apabila cintamu itu bisa diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya. Fattabi'uni. Terus Kanjeng Nabi ikuto aku. Ini menyimpan istifham. Mengikuti panjenengan ya Rasul yang bagaimana? Rasulullah sampun kundur datang Allah dan ini diteruskan oleh tabi'in sholihin baik di jalur nasab maupun di jalur sayyid. Pertanyaannya di situ, mengikuti Kanjeng Nabi ingkang dos pundi? Bapak Ibu, kita dididik Allah, jasmani kita lewat hukum syariah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada hukum dua, larangan dan perintah, alias wajib jasmani ini ninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu di hukum syariah jasmani. Contoh sholat 5 waktu, hafidu ala sholawah, wajib jasmani ngelakoni. Lah Rasulullah itu juga menyampaikan babakan ajaran tentang ruhaniyah. Inilah yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran tadi dengan satu pertanyaan, ajaran panjenengan yang bagaimana ya Rasul yang harus kami ikuti. Dan ajaran yang kedua inilah Bapak Ibu, jarang umat manusia, jarang. Atau umat Islam jarang. Sing purun nompo. Ajaran opo iku? Yang langsung ada hubungannya dengan ruhaniyah. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ai dinut tauhid. Niki. Itulah ajaran hakikat untuk bisa mencapai makrifat datang Allah. Ini harus diketahui dan mohon maaf harus kita pelajari ketika saat kita sudah Islam dan iman. Ini biar tidak hanya jasmaniah kita menjaga sholat 5 waktu, wassolatil wusto, dan sholat secara torikoh hakikat itu biar berjalan seiring dengan berjalannya jasmaniah kita melakukan sholat 5 waktu. Sebab di belakang ayat itu Allah katakan waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib ruhaniyahmu iku waktu sholat khusyuk terhadap Allah alias bertemu Allah. Wajib miturut ayat ini. Jarang toh Pak ya, hal yang mengenai ruhaniyah menjalankan sholat menghadap nyembah pada Allah itu jarang disampaikan di tengah masyarakat umum. Jarang. Sebab saya mencoba dulu tahun 2000 sampai 2005 mengajarkan tentang ini bil kinayah ay bil isyarah. Itu banyak yang tidak paham. Tapi ketika masuk 2007 saya gelar secara terang-terangan
Jujur mawon kula meh diusir kali tiang kampung, meh diusir kali tokoh-tokoh, ditengarai apa yang kusampaikan walaupun berdasarkan Al-Quran itu ajaran yang kurang benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi itu tidak menjadikan keputusasaan kami, Pak. Penuh perjalanan lika-liku sampak tahun 2010, 11, 12 saya di penjara 3 tahun, Pak. Dan itu tidak menjadikan saya berputus asa untuk menyampaikan dinut tauhid. Tetap. Nggih, mohon maaf. Terus terang saya mengikuti sistem wasilun yang pernah Rasulullah jalankan. Sistem di mana dari syariat ke torikot, dari torikot ke hakikat, hakikat ke makrifat. Itu sistem wasilun. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada surah Al-Baqarah 208. Mengapa yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman? Karena belum ihsan. Siapapun kita, iman kita belum ihsan, mohon maaf sebetulnya, mohon maaf sebelumnya. Apapun status kita, waktu sholat nggak bisa bertemu Allah. Mboten saged. Ruhania kita, hati kita justru malah ketemu selain Allah, masya Allah. Dengan bukti hati kita ingat hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia. Itu Pak, pertanyaan saya, sampai kapan kita menyembah Allah? Satu sisi kita mengatakan anikbudullaha wajtanibut tauhid, tapi satu sisi hati kita belum bisa sampai di situ. Sedangkan kita sisa umur kita tinggal berapa kita juga tidak tahu. Makanya mengapa para mursyid toriko itu bimbing sampean tauhid la ilaha illa huwa yang memunculkan dzikir sirri untuk melatih kita hati birriyadhah wal azkar kepada Allah. Sebab makrifat kepada Allah itu bermacam-macam, bertahap-tahap. Wong Islam sampean kali kula sik enek syariat iku tauhid la ilaha illallah dikiri jahri. Iku makrifat pada Allah bi ismin, nama. Kita makrifat kepada Allah yang sesungguhnya pertama tahapan nama. Harus kita tingkatkan makrifat pada Allah sifat. Makanya mengapa di dalam thariqah ada istilah dzikir nafi isbat, itu di situ. Inilah makom-makom umat Islam yang harus mestinya min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian kita sudah raih makom makrifat dateng Gusti. Gak angel lah Gus, boten angel kok. Bagi sinten sing boten angel? Bagi panjenengan yang estu ada kemauan untuk mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum. Boten. Gampang sebetulnya itu. Makanya makrifat pada Allah itu ada makomnya masing-masing. Makom tingkatan kita di syariat
dikir jahri, di torikot dikir sirri, di hakikat dikir sirul asror, munculnya dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anta, bahasanya anta, bahasa Allah sudah, bahasa huwa sudah, bahasa anta. Anta berarti dekat. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali engkau, berarti di depan kita. Anta. Bapak Ibu, inilah nurul iman menuju hakul iman yang disebut imannya sudah ihsan. Kata Rasulullah tadi, ketika jenengan menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah, karena dekat. Fa'ilam taroh, apabila belum bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau itu selalu dan merasa dilihat oleh Allah. Babakan melihat, empun dimaksud ainul basyariyah, mata dohir ini, bukan Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita manusia tadi ada jasmani dan rohani. Allah kasih mata jasmani ainul basyariyah untuk melihat sesama makhluk, sehingga muncullah namanya hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Mata saya contohnya berhubung boten buta, bisa melihat cagak, meja, kembang, kursi, apapun. Berjalan ya jelas cetok, bisa membedakan mana jalan mana got, karena mata saya tidak buta. Perlu diketahui ruhaniyah pun Allah kasih mata, namanya ainul basirah. Nih, khusus ini untuk bersaksi illallah, hanya pada Allah. Makanya tinggal makom kita di mana? Makom di syariat mesti nama. Makom thariqah kita di sifat, hakikat kita di zat, makrifat ana. Udah. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 Allah katakan sejarah kisah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Beliau itu sudah merasa selama ini dolim terhadap Allah. Dolim. Bentuknya makna. Ketika saat beliau menyampaikan ajaran Allah pada kaumnya, terus kaum ini kumboten purun rimo, tidak mau menerima, alias bantah oleh ajaran Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mangkel ning ati sambil ndonga nang Allah, ya Allah hancurkan kaumku yang tidak mau menerima ini. Jadi sambil keluar dari kaum itu, beliau di dalam hatinya itu medongkol. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus disuruh untuk kholwat melih di dalam perutnya ikan nun. Kholwat niku ngakoni nek beliaunya itu zalim, telah menduakan Allah dengan yang lain. Dengan bentuk apa? Ada satu keimanan yang berupa si Yunus itu merasa bisa menyampaikan, kemudian ditolak. Dia tidak bisa ainul basirohnya pada saat itu melihat Allahnya. Sebab jenengan kali kula bisane obah iku sebab wonten sing ngobahke. Jenengan tumindak dari dalam mriki lho. Nek ra ono sing numindakaken jenengan, kita nggak bisa tumindak sendiri. Dalilin di la haula wala quwata illa billah. Jelas.
Kita manusia tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun. Termasuk kula ngomong ngeten, nggak ada. Secara makhluk saya bisa, nggak bisa. Oleh karena di dalam dan di luar diri kita ada nyatanya Allah, itulah Bapak Ibu. Akhirnya seakan-akan kita itu bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Ini dalil mulai kecil kita hafal. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk semesta ini. Wa ma ta'malun. Dan apa yang muncul dan timbul dari semua makhluk iku parane sangka Gusti. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun. Saya itu dekat. Nikilah Pak. Keterbatasan kita sebagai umat manusia dikarenakan kita tidak mau mengikuti Rasulullah ajarannya di dinu tauhid, maka sampai kapanpun hati kita masih buta pada Allah. Oleh sebab itu saya tidak mengajak boten, cuman menyampaikan aja. Urusan jenengan kali kula purun atau tidak itu urusan masing-masing. Bahasa kula ngeten. Hei wong syariat, lekaslah kau ning thariqah. Pahamono ben kuwi ngerti kaya apa carane dzikir di dalam hatimu sir itu. Hei dulur kula sing ana thariqah, lekaslah kau memahami dzikir sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta. Hei dulur kula sing sampun ngagem sirul asrar, tolong terusno dzikirmu itu supaya bisa kefana'u dzikri yang muncul dari la ilaha illa ana. Itu Allah sampaikan lewat baginda Nabi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Biar umatmu Muhammad bisa menyembah aku dengan benar, fa'budun. Nyembah sing benar iku piye to, Pak? Sing nyembah iku harus ketemu nyawang weruh bersaksi ambek sing disembah. Niki lho, Pak. Sing nyembah harus makrifat kepada sing disembah. Siapa yang menyembah? Makhluk ruhaniah kita. Siapa yang disembah? Khalik, Tuhan kita. Lah, ketika jenengan sudah memahami dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, aku yakin jenengan itu nanti saya suwe manakala terus dzikir iki dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron al-ahzab, maka secara otomatis jenengan akan mengerti tentang maksud dzikir ana. Itu pasti, Pak. Sebab mohon maaf di dalam la ilaha illa anta itu ada 3 tahap. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab hikamnya menyebutkan su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Ngibadah amaliyahmu
ben ning ngersane Allah iku diterima ing ngersane Allah. Husnul a'mali utawi bagus-baguse piro-piro amal ibadah di mata Allah iku nata ijo husnil ahwal. Tergantung keadaan ruhaniyah sampean iki datang Allah bagaimana. Kalau bagus iku sumbernya keadaan hati mingkol bin zahidin, hati yang condong makrifat kepada Allah. Iki yo gampang yo angel. Gampang kanggo sapa, angel kanggo sapa. Sebelum gampang mesti kita ngalami angel. Angel dulu, Pak. Mohon maaf. Gampang kanggo jenengan sing ainul basirohnya ini hijab tutupe ati iki yaiku nafsu. Iku nek wis jinak wis disumelehke Gusti Allah. Al-aghyar tutupe mripating ati sampean kali kula yang menjadikan butanya hati iku nek wis disikap dening Allah, dibujal, dihilangkan oleh Allah, akhirnya tentang makrifat bersaksi terhadap Allah itu gampang kanggo jenengan. Tapi niki kanggo kita angel manakala meripat ati sampean kali kula yang disebut ainul basiroh, hijab tutupnya ati meripat iki isih wonten. Napa sih tutupe mripate ati? Bahasa Kanjeng Nabi Adam mbah buyut kita disebut sebagai buah huldi. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Niki Pak. Kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya dengan selain Allah. Nah ini persoalannya. Dan di dalam itu ada garwa, ada anak, ada donya brono. Pun. Niki sing nutupi ati sampean kali kula. Sehingga hijabnya hakikat buka nang Allah boten saged. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah dawuh ada beberapa hal, 3 hal kalau nggak salah yang menjadi tutupnya hati kita. Yahjubuhum bi ilmihim wa amwalihim wa ibadatihim. Gusti Allah bisa menutupi hati kita lewat amwal, dunya brono. Kalau secara jasmaniah monggo nggak apa-apa. Tetapi jatuhnya cintai ruhanian jenengan tidak boleh terhadap selain Allah. Lah kesenangan dunia amwal ini sing nguasai ya Gusti Allah. Nah ini loh Pak. Biar kita tahu pilah-pilahnya masing-masingnya biar nggak salah atau biar kita itu tidak dikatakan melampaui batas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Gusti Allah nutupi hati kita, ruhaniah kita pada Allah sehingga kita menganggap Allah itu gaib. Padahal tadi disebutkan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nyata sak nyatane Allah itu. Tapi buat kita yang masih buta hati belum nyata Pak. Yang nyata kertas, meja, taplak. Pokoknya perkara-perkara selain Allah itu nyata bagi kita. Sehingga waktu kita sholat ngadepi ketok tembok. Kadang-kadang kita nek sop kedua. Terus sop pertama ada saudara kita sholat kaosan
ana tulisane miwon, mesti kita waca miwon. Lah ngoten nggih? Wis memang seperti itu, Pak, makom kita. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali kepada Allahnya. Sebelum datangnya satu kematian. Supaya apa? Supaya kita dapat pertolongan dari Allah. Sebab miturut ayat itu, barang siapa saat di dunia ruhaniyah belum kembali imannya ke ahad, ke Allah, di dalam la ilaha illa ana, kok pun sedo, mohon maaf. Ayatnya summalatun sorun. Maka di situ kita tidak dapat pertolongan dari Allah. Dari Allah, naudzubillah. Memang ngaji niki ekstrim. Mengapa dianggap ekstrim? Karena saking longkoni, jarang-jarang babakan tauhid itu digelar. Akhirnya masyarakat menganggap ini pelajaran tabu. Pelajaran sing asing. Lah ngoten nggih? Asing. Tapi mohon maaf sebelumnya. Saya tidak mengurangi rasa hormat panjenengan sedaya. Kita semua diri ini ada prosesnya, Pak. Makom syariat, makom thariqah, makom hakikat, makom makrifat. Mula sangka iku saya hadir di tengah-tengah jenengan iki mboten punya niatan nopo-nopo. Tentang fafirru ilallah, kembali kepada Allah itu saya posisinya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya sebatas menyampaikan saja perkara yang mubin, yang jelas ini. Urusan ditolak itu saya tidak boleh menyalahkan. Tetap jenengan iki mang tatkalane eneng sing dereng saged nampa iku ya kabeh mungguhe kersane Gusti Allah. Sami, Pak. Kita waktu sekolah pelajaran bahasa Arab. Awal niku wis waras-arasen karena belum paham. Nek wayah ajenge pelajarane benjing ngoten wis muga-muga gurune mencret. Lah ngoten nggih, saking mboten disukai. Tapi manakala jenengan estu telaten teliti terus sregep mutolaah, sregep sinau, sregep maca, aku yakin yang asalnya bahasa Arab itu mang sulit munggu kita akhirnya jadi gampang. Nggih Pak, kula biyen niku nek ngaji ilmu nahwu sorob mulai mulai jurumiyah, amriti, alfiyah ibnu Malik, jawahirul maknun wis pusingnya 7 keliling. Estu niki momoke arek pondok iki wonten mriku. Momok pun. Waduh. Tapi berhubung cah-cah pondok iki telaten gitu. Nadomnya harus dihafal, murodnya juga begitu harus dihafal. Akhirnya sedikit demi sedikit Allah iku buka kefahaman. Akhirnya gampang kanggo jenengan. Tapi ingat, semua persoalan apapun termasuk kita dari syariat ke thariqat ke hakikat ke makrifat iku saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Awalnya ditempuh susah terus berhubung kita tidak berhenti akhirnya derajat yang paling luhur ing ngersane Allah yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa, yang takwa iku bersumber dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya adalah dinut tauhid. Amal itu harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk. Istiqomah terus walaupun jenengan sholat kok dereng makrifat pada Allah. Apabila jenengan estu mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir tersebut, aku yakin saya suwe, saya dibuka dening Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rapopo, ojo leren. Estu ojo leren. Dulu tahun 76 kula niki dibeat abah kula piyambak. Sedina suwengi ku dzikir sir iku mboten kados sak mangke. Sak mangke paling hitungan atusan. Dulu 20.000, Pak. 20.000. Kula ibtidak kelas sekawan niku. Ya Allah. Nek gak gelem niku nggih mesti dipecuti. Akhirnya nggih dengan terpaksa pun. Tapi keterpaksaan itu akhirnya membuahkan satu yang kita harapkan. Apa sih tujuannya dzikir? Tujuannya suluk. Wusul ketemu Gusti Allah. Berhubung beliau mboten mewariskan dzikir sirul asrar, hanya dzikir jahri kali siri, nggih puluhan tahun Pak. Oleh suluk khususia iku ora temu-temu. Paling temune nggih para-para ghaibe makhluk malaikat. Gitu? Ghaibe makhluk surga neraka, ghaibe makhluk termasuk jin iblis, ghaibe makhluk termasuk para nabi dan rasul. Sedaya niku lak makhluk toh. Makhluk. Padahal tujuan kita suluk ketika khalwat apa? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa man kana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mau meninggalkan selain Allah di dalam hatinya lewat khalwat dengan sistem wasilun dzikir sir dan sirul asrar, maka wa yu'min billah. Maka Anda akan imanmu akan ihsan. Atau bisa diartikan ayat ini, maka kau akan pasti bertemu Allah. Karena Allah sudah berjanji pada kita lewat surat Al-Ankabut ayat 5. Sing sapa wonge, barang siapa di dalam hatinya ingin bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada waktu yang ditentukan itu akan terjadi. Udah. Iki wilayah Allah sudah. Sing penting kita terus berzikir, terus berzikir. Sarate mung kalih, Pak. Jenengan kalih kula isoke ketemu Allah. Al-Kahfi ayat 110 niku wonten sarate. Dicatat Al-Kahfi ayat 110 surat yang terakhir. Jikalau siapapun wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ay Allah, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Jenengan harus terus menerus berzikir. Sebab ketika hati jenengan sudah berzikir sir dan khususnya sirul asrar, maka keadaan rohania sampean akhirnya boten mengikuti kepentingane hawa nafsu. Allah akan sikap hijab tutupnya hati kita, Pak. Manakala itu terus menerus kita lakukan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang terakhir, ketika jenengan suluk khalwat, jangan sekali-kali jenengan iki menduakan Allah dengan yang lain. Artinya apa? Bimbingan tauhid dzikir sirul asrar menuju fana'u dzikri, jenengan kudu faktulu anfusakum. Mateni keakuan kita yang bisa melakukan dzikir. Inilah proses dari su'aul basyirah ke ainul basyirah. Nek cara wong Jawa, inilah proses dzikir rasa menuju liqo ketemu Allah. Rasa itu iman, Pak. Rasa itu iman. Jadi jenengan wajib untuk melepaskan diri dari keakuan makhluk yang bisa dzikir, yang bisa khalwat dan lain sebagainya. Kinten-kinten gak gendeng. Iki pertanyaan nggih, tak jawab nggih. Gendeng. Tapi bukan gendenge wong hik njaba-njaba nika. Disebut gila majnun itu saking tresnane menahan rindu jenengan datang Allah
sampai ati sampean lali perkara selain Allah. Rasa mahabbah itu akan muncul dengan sendirinya. Seiring berjalannya jenengan merasa bahwasanya Allah dekat. Kemana-mana selalu dilihat Allah. Hati sampean itu memang di situ diproses oleh Allah untuk meninggalkan semua kepentingan hawa. Nggih ngapunten ingkang kathah. Para masayih ketika sholat kadang-kadang saking gedene kemakrifatane sampak lali hitungane rokaat. Sampak lali. Dilalekne Allah memangnya. Ya sudah. Memang itu resiko kita ketika menghadapi pertemuan terhadap Allah. Satu. Pasti hati kita akan dilalaikan Allah dari perkara selain Allah. Barang siapa yang berjalan ke arah timur, maka semakin lama arah barat kita tinggalkan. Barang siapa hatinya selalu condong kepada Allah, maka secara otomatis hati kita akan meninggalkan yang tadinya condong kepada selain Allah. Itu sudah rumus, Pak. Makanya mengapa Allah itu negur terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Insan 2526 tentang masalah zikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore wa minal laili, malam juga Muhammad geco ono tentang zikir. Zikir ini disampaikan di dalam golongan thariqah. Para mursyid kita menekan kita supaya terus berzikir. Apa sih zikir? Zikir bahasa Quran. Basa Jawane eling, ingat. Secara istilah ingat, zikir itu hati sampean iku ada satu kesadaran bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau di luar diri kita makhluk sumbere sangka Gusti. Kesadaran itu mboten diucap, tapi berjalan di atas iman, berjalan di atas pangrasa. Ini makanya dulur saya di thariqah, tolong sampean pahami sing dereng di dalam Sirul Asr sampean pahami. Aku yakin sebab ini sebagai kunci untuk kewusulan jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, pelajari sampai kita itu bisa sampai la ilaha illa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ringkesi mung ngeten, mumpung kita belum sedo. Ayo rohaniah itu meraih derajat yang paling tinggi ingersane Allah, yaitu takwa, yaitu ihsan. Sebab jikalau tidak, maka Allah berkata dalam salah satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang saat ketika di dunia itu mendustai alias tidak mau ruhaniah bertemu Allah. Sukanya kita bertemu selain Allah. Monggo sakerso. Satu sisi ayat juga memberikan keterangan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ketika sholat dia bisa bertemu Allah alias dalam keadaan khusyuk. Berarti ajaran Rasulullah yang kedua adalah dinut tauhid untuk membenahi sholat kita. Ketika sholat rohaniah kita belum bertemu Allah supaya bisa bertemu Allah. Jikalau begitu maka yuhibbukumullah. Nah niki jawabannya ayat Ali Imran 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaran baginda Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Sebab apa?
Sebab kita telah melepaskan cinta kita pada selain Allah. Pun wonten mriku. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Ingat, ketika sudah mengkaji babakan hati, babakan tauhid, babakan hakikat makrifat, memang Pak, ora ono guyon. Nggih ngapunten Kang, kathah mboten enten guyon. Biasanya nek podo seneng nih, podo nyantoli sampai subuh iku gak kroso. Tapi saya sendiri harus melihat kondisi, jenengan benjing ya wonten gawe lan sak pitruti. Mula kula mboten asal kata-kata, muga-muga ilmu sekedhik estu ndadosake jenengan kalih kula ilmu ingkang manfaat dan ndadekake ilmu ingkang barokah, sehingga kita bisa menaikkan satu tingkat akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lahumul Fatihah.